Apa yang lo pikirkan hari ini tentang KPR? Atau pernyataan bahwa KPR itu bisa bikin miskin? Seperti judul video yang ini nih. Dari judul video tadi gue mikir, apa memang iya KPR itu bisa bikin miskin? Setelah gue lihat video fullnya, maksud dari video itu bukan kayak gitu, tapi untuk ngingetin orang yang mau ngambil KPR untuk mempertimbangkan finansialnya benar-benar. Orang yang mau ngambil keputusan KPR harus berdasarkan pertimbangan yang matang. Karena KPR itu hutang jangka panjang, 10, 15, bahkan 20 tahun. Jangan sampai lo hanya ikutan-ikutan teman aja. Ditakutkan nanti di tengah perjalanan lo ngambil KPR, beban cicilan KPR lo jadi membebani kepikiran lo gitu. Yang dikhawatirkan di perjalanan dia ngambil KPR, ngadepin berbagai pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang ngaruh ke dia punya penghasilannya jadi gak stabil, atau ngalamin permasalahan-permasalahan keuangan. Di tengah jalan cicilan KPR-nya mandat, bahkan sampai nggak kebayar, akhirnya rumah yang lo impi-impikan itu disegel bank, bahkan uang DP dan cicilan yang lo setorkan selama ini hilang gitu aja. Nah, selain itu kalau lo misalkan sandwich generation gitu sih, membiayain keluarga orang tua lo, adik-adik lo gitu, ini sangat penting untuk dipertimbangkan. KPR memang jadi tren cara orang untuk bisa beli rumah, sesuai dengan data BI yang menyatakan bahwa mayoritas orang Indonesia masih banyak yang ngambil KPR untuk dapetin rumah impiannya. Nah, ini datanya. 70% orang ngambil KPR untuk beli rumah, sedangkan sisanya sekitar 20% dan cash kerasnya cuman sekitar 10% aja. Makanya KPR ini masih jadi mayoritas orang untuk bisa dapetin rumah. Tapi perlu diingat oleh teman-teman semua bahwa KPR ini nggak cocok untuk semua orang karena harus mempertimbangkan finansial masing-masing. Ada teori yang menyebutkan bahwa rasio hutang seseorang itu maksimal di 30% dari pendapatan bersih orang tersebut. Jadi kalau misalkan hutang seseorang itu lebih dari 30%, bisa dikatakan finansial atau keuangan orang tersebut nggak sehat. Dikhawatirkan orang tersebut ngalamin masalah-masalah keuangan ke depannya. Lantas, orang yang belum mampu secara finansial untuk ngambil KPR harus gimana? Sewa rumah atau ngontrak rumah itu bisa jadi keputusan terbaik bagi orang tersebut. Sewa rumah atau ngontrak rumah itu bukan jadi pilihan buruk untuk sebagian orang. Sewa atau ngontrak rumah itu bisa jadi keputusan terbaik daripada lo misahin untuk ngambil KPR. Ya, intinya sih kembali ke kemampuan finansial masing-masing gitu ya. Nggak semua orang harus KPR. Bisa jadi sebagian orang malah cara hitung-hitungan finansial dia lebih baik untuk sewa rumah dulu daripada KPR gitu. Selain banyak orang yang sukses dapetin rumah melalui KPR, ya banyak juga orang-orang yang malah mengalami kendala finansial setelah dia ngambil KPR. Pilihan kembali ke orang tersebut gitu. Masing-masing punya kelebihan dan resikonya. Nah, menurut teman-teman sendiri ada pandangan lain soal KPR atau sewa rumah? Bisa komen video ini ya.